Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mengenang agar kita senantiasa berlomba-lomba ataupun bersemangat dalam berkurban. Sebentar lagi hadirin ayah-ayah, ibu-ibu sedang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana dalam bulan Zulhijjah itu ada satu peristiwa, di mana peristiwa seorang ayah mengorbankan anaknya demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya seorang ayah itu mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita mengintrospeksi diri kita. Hari ini kita banyak uang yang kita simpan di bank, di ATM, di mana-mana. Hari ini banyak lahan-lahan yang hasilnya banyak kita mengambilnya. Tapi coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, betapa banyak nikmat Allah yang telah kita miliki hari ini. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita makan hari ini. Pernahkah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita salah mentafsirkan seolah-olah kurban itu dalam setahun adalah sekali sahaja. Padahal tidak. Selama kita masih diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk berkurban. Kurban untuk apa kita berkurban banyak-banyak? Apa tidak cukup dengan solat? Apa tidak cukup dengan zikir? Apa tidak cukup dengan lain-lain sebagainya? Belum cukup hadirin sedang jamaah salat maghrib asal curga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup. Walaupun kitanya orangnya ahli ibadat sekalipun, walaupun kitanya orangnya ahli zikir sekalipun, kalau uang banyak kita miliki, tapi tidak mau kita berkurban kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu akan selamat ibadat kita itu. Maka hadirin wal hadirah, coba lihat kisah seorang ayah yang mengorbankan anaknya, yaitu yang tercantum masih hari ini, yaitu dalam Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anaknya, Nabi Ibrahim selalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelake ba Allah Subhanahu wa taala, sebelum-belumnya Nabi Ibrahim mengorbankan unta, mengorbankan lembu, domba dan lain sebagainya, sehingga seluruh masyarakat bak watengan, bak negerinya kagum terhadap Nabi Ibrahim. Ada sebahagian masyarakat ikun panena Ibrahim yang ria, ipulumah-lumah batanya, tapi hati hana ikhlas. Bukan hanya manusia yang pada waktu itu kagum kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi termasuk para malaikat Allah kagum terhadap Nabi Allah Ibrahim. Maka bawatanya nikah Nabi Allah Ibrahim, wahai umat lo, walaupun prasangka husdan kata kelon macam-macam, tapi lun ikhlas. Apa yang aku lakukan ini ikhlas. Andaikan Allah memberi kepadaku anak yang soleh, tentu aku akan korbankan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirah, kaum mak kaum ayah atau surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hanatrip lihnya Nabi Allah Ibrahim gekun kata-kata, seandainya Allah memberikan kepadaku anak yang saleh, aku akan korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim tip saat tip wate melake ba Allah, Rabbi habli minas salihin. Sabe-sabe gemo geklik lake ba Allah, neberi sira anak yang soleh kelun ya Allah. Tanpa sadar, le malam sebelum hari nahar, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Melumpa Nabi Allah Ibrahim. Terus dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, penuhi nazarmu.
Le malam turut-turut Nabi Allah Ibrahim melumpuhnya malam ke-10 Zulhijjah, iaitu hari nahar. Buronyan baru gecok kesimpulan oleh Nabi Allah Ibrahim bahawa mimpi ini adalah benar-benar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bungohnya Nabi Allah Ibrahim umur Ismail lebih kurang bawatnya 7 tahun. Geken bak Siti Hajar, bak mak Nabi Allah Ismail, wahai Siti Hajar, tapu kumah anak lek kata akan lo yak pemuen untuk lo yak pemuen bak bukit. Siti Hajar bak watanya nurunci bak mutuah so curuga Bandung. Tidak menyangka bahawa tujuan Nabi Allah Ibrahim ada sesuatu yang disembunyikan pada Siti Hajar waktu itu. Maka bak watanya seorang ibu gepukumah ni gepusuk bajai laga. Oleh yang gekele Nabi Allah Ibrahim, wahai Siti Hajar, 4 sikin lon, 4 pudung lon. Oleh yang getanyong sediakan olehmu Siti Hajar talo nilon menyubah getanyong, sehingga lengkap peralatan untuk sembelih. Nak Siti Hajar bawa tanya belum mengerti. Di dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim, di tengah-tengah perjalanan igoda oleh iblis. Igoda oleh iblis hijab pada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, nak sampai hati kata. Anak kata baru umur 7 tahun tengah galak-galak dipandang mata. Sampai hati kata Ibrahim takuh-takuh. Ikun lek Nabi Allah Ibrahim. Ini belum apa-apa bagiku. Karena ini perintah Allah. Jangankan anakku. Aku siap untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bak watanya urunci ilun bak mutuah so curuga Bandung. Tibalah saatnya iblis hati. Kiban caranya Ibrahim hanase dagoda. Ake ija iblis bak Siti Hajar. Ruk bak Siti Hajar ikun le iblis bak Siti Hajar. Wahai Siti Hajar mak Ismail inong Ibrahim. Gata mangat taduk-duk tak kem-kem. Padahal bertadepu lek gata. Suami gata Ibrahim alaihissalam. Iba ni gata nyan bunuh lengkap ngon talo, lengkap ngon pedeng. Bertatepu lek gata. Ibrahim kena sembelih anak gata Ismail alaihissalam. Temanung ke Siti Hajar bawa tanya. Dalam temanung-manung tanpa ia tubit kata-kata. Wahai iblis laknatillah. Kalau memang tak akan mungkin seorang ayah menyembelih anaknya kalau bukan perintah Allah. Kalau itu memang perintah Allah, jangankan anakku untuk disembelih oleh suamiku. Aku siap untuk disembelih oleh suamiku kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kecewa lah iblis bawa dia. Kecewa lah iblis. Ya alam iblis dalam keadaan kecewa, Nabi Allah Ibrahim katruk bak tempat. Bawa tanya Nabi Ismail hanai tepulam. Apa yang akan terjadi? Digodalah Nabi Ismail alaihissalam oleh iblis. Wahai Nabi Ismail, gata senang tak long kalan, muen bertatepu lek gata siatu. Ayah gata Nabi Allah Ibrahim akan menyembelih gata. Ikun lek Ismail bak watihnya. Wahai iblis, kalaunya perintah Allah, aku siap untuk disembelih oleh ayahku. Mudah-mudahan aku dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagai anak yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikunlah igoda alam genap yang ketiga. Kena igoda yang ketiga oleh iblis laknatillah, kena igoda Nabi Ismail alaihissalam. Maka icok kerekel Nabi Allah, lek Nabi Ismail alaihissalam dilemparlah kepada iblis, kena iblis. Maka buta iblis. Maka sampai hari ini di saat jamaah haji selalu ada lempar jumrah. Asal muasal lempar jumrah. Disitulah waktu Nabi Ismail alaihissalam melempar iblis laknatillah wate di saat kena rayu nyan kon perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dari kesimpulan Nabi Allah Ibrahim, maka menjadi iktibar bagi kita betapa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingati kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakan olehmu salat karena Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah katanya apabila kita mampu untuk berkurban. Maka hadirin wal hadirah subhanahu wa taala, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, lon na rezeki bila Allah Subhanahu wa taala, na gaji sebulan 5 juta, 10 juta, 5 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Padahal di samping lon, tetangga lon masih butuh kurban, masih butuh dorongan tangan daripada lun, bantuan daripada lun. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan hadirin wal hadirah, kita semua adalah termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat ditanya ka tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, li rabbi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Semua apapun yang kita lakukan hari ini, walaupun ada orang yang mengatakan itu ria dan macam lain sebagainya, tanamkan di hati kita, semua kita lakukan adalah karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirah sedang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sahabat Nabi, yaitu Sa'labah. Seorang sahabat Nabi, dulunya miskin, dulunya tidak pernah punya apa-apa. Tapi suatu saat, watelu semayang maghrib ilakai izin ba Rasulullah, wahai Rasulullah, lebih awal lun hana merumpak wirid, hana merumpak zikir lun lakai izin Rasulullah. Itanyang lek Nabi pakan awal tak lakai izin, padahal kitanyang na wirid dan lain sebagainya. Dijawab lek Sa'labah bak watenya, wahai Rasulullah, lun tuan si untuk ijakrung saga ya Rasulullah. Seandainya lun tuan berlama-lama di masjid ya Rasulullah, maka sungguh istriku tidak bisa mengerjakan sembahyang ya Rasulullah. Maka aku minta izin kepadamu ya Rasulullah, aku kembali, istriku lagi menunggu mau salat maghrib. Nyanban miskinnya seorang Sa'labah, sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Bahwatanya karena Sa'labahnya hana harta, maka dihadiahlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 boh kambing bahwatanya, saboh kambing agam, saboh kambing inong. Sehingga makin lama, makin minggu, makin bulan, makin tahun, kambing yang dihadiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka berkembang biak. Bahwatanya Sa'labah selalu sebelum azan datang duluan ke masjid. Malah awal Sa'labah kadang-kadang perut buat masjid. Senang Rasulullah kalau Sa'labah. Tapi lama-lama ternyata Sa'labah hanali lagi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo awal wate kameng na 10 2 boh, maka bak watenya Sa'labah selalu duluan datang ke masjid. Tapi di saat kambing itu sudah berkembang biak, Sa'labah bak watenya ka malas untuk pergi ke masjid. Bahwatanya Sa'labah hantam pernah le rumah masjid. Bahwatanya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang lain, kenapa Sa'labah tidak pernah nampak lagi berjamaah bersama kita? Maka hadirin wal hadirah, dijawab oleh sahabat bahwatanya, mungkin ya Rasulullah Sa'labah sakit. Bahwatanya ya Rasulullah, kalau memang kadang mungkin Sa'labah sakit, mari kita mengunjungi Sa'labah. Hadirin wal hadirah, apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan Sa'labah tengok bak umpun kambing dulu. Sa'labah tengok juk-juk i kambing, tengok juk-juk umpun kambing bahwatanya. Itanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, menyebarakan kata sering kita berjamaah bersama. Kenapa hari ini tidak pernah lagi engkau berjamaah bersama kita? Ikut lek Sa'labah bahwatanya, ya Rasulullah, munyo awal ya Rasulullah kambing cuman ni tar 10 boh ya Rasulullah. Mantong je tak kontrol ya Rasulullah. Mantong mangat tapi umpun ya Rasulullah. Nyo kambing lun ya Rasulullah kutat le kaya Rasulullah. Han mungkin le long puluh kira je han tupok baju umpunnya apa baju umpun je. Maka lun tuan Rasulullah sehingga tidak dapat melaksanakan berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Makanya urenci yang tua, jangan sampai dengan harta kita menjadi lamit. Lamit di dunia dan lamit nanti di hari akhirat. I'mal cita fa innaka mazyu.
Hari ini boleh apapun kita kerjakan. Hari ini boleh kita kadang-kadang tidak mau berjamaah dan lain sebagainya. Nah, harta tidak mau berkurban. Maka ingat, suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekal Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat yang lain. Wa la in kafartum, jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Hadirin sedang jamaah salat maghrib atau surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengambil kesimpulan yang pertama sekali, mari kita berlomba-lomba untuk berkurban. Tidak lama lagi, sebentar lagi kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Mari kita niatkan mulai malam ini, ya Allah, neberi umur panjang ya Allah, neberi kesihatan ya Allah, neberi rezeki yang banyak ya Allah. Lun Tuhan akan berkurban kepadamu ya Allah, ya Tuhanku. Maka tanamkan niat di hati kita, Allah yang akan menyampaikan semua itu. Hadirin, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Di atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.